Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang farmakoterapi dan salah satu contoh kasus mengenai gangguan tiroid. Tapi sebelum teman-teman melihat video ini, kami sarankan untuk melihat video kami sebelumnya yang membahas tentang kelenjar tiroid dan paratiroid, supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana sistem endokrin khususnya pada kelenjar tiroid. Gangguan tiroid pada umumnya dibedakan menjadi dua, ada hipertiroid dan hipotiroid. Kapan seseorang dikatakan hipertiroid? Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penegakan diagnosa gangguan tiroid. Jadi, ketika kadar T3 dan T4 meningkat, sedangkan TSH-nya menurun, maka disebut sebagai hipertiroid. Kemudian untuk tata laksana terapi hipertiroid, jadi ketika pasien akan memulai terapi obat anti-tiroid, maka dianjurkan pemeriksaan darah lengkap dan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan bilirubin. Kenapa? Karena obat anti-tiroid dapat menyebabkan hepatotoksik, di mana obat anti-tiroid terdiri dari ada MMI atau metimajol dan PTU atau profil tiourasil. Nah, untuk pemilihan dosis MMI atau metimajol itu dilihat dari kadar FT4 pada pasien. Jadi, yang pertama, ketika kadar FT4 lebih dari 1 sampai 1,5 kali di atas normal, maka inisial dosnya adalah 5 sampai 10 mg. Yang kedua, ketika kadar FT4 1,5 sampai 2 kali di atas normal, maka untuk pemilihan dosisnya itu adalah 10 sampai 20 mg. Yang ketiga, ketika kadar FT4 2 sampai 3 kali di atas normal, maka untuk pemilihan dosisnya adalah 30 sampai 40 mg. Sedangkan pada obat PTU atau profil tiourasil untuk pemilihan dosisnya itu adalah 50 sampai 150 mg 3 kali sehari. Adapun efek samping dari obat antitiroid, yang pertama dapat menyebabkan agranulositosis, di mana pada obat PTU dengan dosis berapapun itu lebih sering menyebabkan agranulositosis dibandingkan dengan MMI dengan dosis rendah. Selain itu, obat antitiroid juga dapat menyebabkan efek samping hepatotoksik, di mana efek samping hepatotoksik pada obat PTU lebih besar dibandingkan dengan MMI. Maka dari itu, obat metimajol sering digunakan sebagai first line terapi obat pada pasien hipertiroid. Tetapi pada pasien dengan kondisi hamil yang sebelumnya mengkonsumsi MMI, itu harus segera diganti dengan PTU setelah diketahui sedang hamil. Kemudian selain obat antitiroid, ada juga yang disebut sebagai radioaktif terapi yang diberikan pada pasien yang mengalami Graves' disease. Nah, pada terapi radioaktif ini dapat menimbulkan eksaserbasi dari hipertiroid. Untuk itu diberikan beta blocker walaupun pasien tidak mengalami gejala hipertiroid. Nah, jika sebelumnya pasien diterapi dengan beta blocker dengan MMI dan akan diterapi dengan radioaktif, maka MMI harus dihentikan 2-3 hari sebelum terapi radioaktif dimulai. Karena resiko komplikasi hipertiroid umumnya meningkat pada pasien lansia atau dengan penyakit komorbid, sehingga MMI dapat dilanjutkan 3-7 hari setelah terapi radioaktif dihentikan.
Berdasarkan tata laksana hipertiroid menurut American Thyroid Association, di mana pemberian beta blocker itu direkomendasikan pada semua pasien yang mengalami gejala tirotoksikosis, misalnya terjadi tremor, terutama pada lansia dan pasien yang memiliki denyut jantung lebih dari 90 kali per menit dalam keadaan istirahat. Ini untuk contoh kasus di mana seorang gadis berumur 18 tahun datang ke poliklinik karena belakangan ini nafsu makannya meningkat, namun berat badannya turun 2 kg dalam 1 minggu. Sering diare dan terasa pembengkakan pada leher bagian kanan. Saat ini ia sedang hamil 3 bulan. Dari hasil laboratorium, ia terdiagnosa hipertiroid. Apakah obat yang dipilih untuk kasus tersebut? Nah, melihat kondisi pasien yang sedang hamil 3 bulan, artinya pasien tersebut masuk ke dalam trimester 1. Sementara untuk tata laksana hipertiroid pada ibu hamil, ketika masih trimester 1, kita bisa memilih terapi obat PTU atau profil tiourasil ya. Tapi ketika trimester 2 atau 3 bisa menggunakan MMI. Nah, kalau misalnya pasien tersebut tidak sedang hamil, kita bisa langsung berikan MMI karena MMI itu sendiri obat yang paling direkomendasikan untuk kondisi hipertiroid karena efek sampingnya itu lebih rendah dibandingkan dengan PTU. Baik, untuk tata laksana hipotiroid akan dilanjutkan oleh saya, Nurul Huda. Pada hipotiroid terjadi penurunan kadar T3 atau hormon triiodothyronin dan kadar T4 atau hormon tiroksin. Sedangkan kadar TSH atau thyroid stimulating hormone meningkat. Tata laksana pada hipotiroid, semakin cepat konsentrasi T4 dikoreksi, maka akan memberikan hasil yang lebih baik terhadap neurologik. Pada anak-anak, oral T4 levothyroxine dengan dosis 10-15 mg per kilogram per hari biasanya 37,5 mikrogram sampai 50 mikrogram per hari. Namun menurut American Academy of Pediatrics, dosis 50 mikrogram per hari dapat meningkatkan skor IQ sebesar 11 poin dibandingkan dengan dosis 37,5 mikrogram pada infan. American Academy of Pediatrics merekomendasikan pengecekan kadar T4 dan TSH setiap 1, 2, sampai 4 minggu setelah pemberian levothyroxine dimulai. Yang kedua, 1 sampai 2 bulan sampai umur 6 bulan. Yang ketiga, 3 sampai 4 bulan jika umur lebih dari 6 bulan sampai dengan umur 3 tahun. Yang keempat, 6 sampai 12 bulan sampai pertumbuhan sudah komplit. Yang kelima, 2 sampai 4 minggu setiap pergantian dosis. Pada orang dewasa, dosis levothyroxine yang direkomendasikan sekitar 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan per hari menurut American Thyroid Association tahun 2014. Namun, menurut penelitian Harrison tahun 2018 merekomendasikan dosis 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari yang biasanya 100 mikrogram sampai 150 mikrogram. Pada pasien dewasa dengan usia 60 tahun tanpa adanya penyakit jantung dapat memulai dosis 50 sampai 100 mikrogram per hari. Dosis ini disesuaikan dengan kadar TSH. Target terapi sampai diperoleh kadar TSH yang normal. Kadar TSH dapat diukur 2 bulan setelah terapi levothyroxine diberikan atau setelah pergantian dosis. Jika kadar TSH masih tinggi, maka dosis levothyroxine dapat ditingkatkan sebesar 12,5 sampai 25 mikrogram. Cara pemberian levothyroxine dapat diberikan atau diminum 30 menit sebelum sarapan. Contoh kasus. Seorang pria berusia 46 tahun diketahui kadar T3 dan T4 pada pasien tersebut menurun, sedangkan pada kadar TSH terjadi peningkatan. Pengobatan yang tepat untuk pasien tersebut adalah
Jadi pada kasus tersebut sudah jelas bahwa pasien tersebut didiagnosa hipotiroid, sehingga untuk pengobatannya dapat diberikan levotiroksin. Kemudian untuk dosis levotiroksin yang direkomendasikan menurut American Thyroid Association adalah 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kadar TSH dapat diukur 2 bulan setelah terapi levotiroksin diberikan atau setelah pergantian dosis. Jika kadar TSH masih tinggi, maka dosis levotiroksin dapat ditingkatkan sebesar 12,5 sampai 25 mikrogram. Levotiroksin dapat diminum 30 menit sebelum sarapan. Kasus selanjutnya, pasien wanita berusia 52 tahun mengalami kenaikan berat badan sekitar 5 kg dalam 1 bulan. Tidak tahan dingin, pusing, lemas, lesu, dan kulit kering. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami gangguan tiroid. Obat apa yang diberikan untuk pasien tersebut? Karena pada pasien tersebut didiagnosa hipotiroid, di mana gejala hipotiroid adalah cepat lelah, berat badan meningkat, dan kulit kering. Untuk itu, pengobatan yang diberikan pada pasien tersebut adalah pemberian levotiroksin.